Ya demikianlah kita harus menunaikan ibadah itu dengan penuh ketundukan, kepasrahan kepada Allah, keyakinan bahwa semuanya akan membawa kebaikan buat kita. Maka bersabarlah dalam berpuasa, jangan banyak mengeluh, ya, jangan menggerutu, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini sesungguhnya ada kebaikan di dalamnya. Hanya kita belum mampu saja untuk mencerna apa maksud daripada hal yang mungkin kita anggap sesuatu yang letih, bagaimana lapar daripada orang berpuasa, menahan nafsu, menahan lisan dan seluruh panca indera kita. Itu sebenarnya hakikat daripada ibadah. Nah, ibadah itu sesungguhnya adalah latihan. Sebagaimana ketika kita dilahirkan ke dunia, kita nggak tahu apa-apa. Makanya ibadah kepada Allah itu juga perlu dilatih. Wallahu akhrajakum min buyuti ummahatikum la ya'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian dijadikannya untuk penglihatan, pendengaran dan hati nurani supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 3 potensi yang Allah berikan kepada kita, semuanya itu harus mengantarkan kesyukuran kita kepada Allah melalui ibadah yang kita tunaikan sungguh-sungguh. Orang yang belum bisa berenang misalnya, ketika belajar berenang, dia belum bisa menikmati bagaimana nikmatnya mengambang di atas air, meluncur, menyelam ke dasar air dan sebagainya. Ketika dia sudah mampu berenang, maka kenikmatan dirasakan. Demikian pula orang yang beribadah. Ketika beribadah itu awalnya sulit, perlu latihan. Berpuasa yang baik itu perlu latihan. Menahan diri itu perlu latihan. Menahan mata itu perlu latihan. Dan lain sebagainya itu perlu latihan. Maka ketika kita sudah sampai dalam tahap tertentu, maka kita akan merasakan yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Ya, hanya orang-orang yang telah sampai ke sana yang bisa merasakan halawatul iman. Ya, hatinya menjadi lembut, mudah menangis jika diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, dibacakan ayat-ayatnya bergetar, hatinya bergemuruh dadanya disebabkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa, tidak mungkin dirasakan bagi orang-orang yang belum sampai mencapai taraf itu, yaitu orang-orang yang telah terlatih untuk taat tunduk kepada Allah dan seluruh syariatnya dalam beragama ini. Khususnya di bulan Ramadan ini, orang-orang yang terus mengupayakan hari demi hari, jam demi jam, detik demi detiknya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dalam kesempatan ini, bahwa Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat sehingga dia mengumpulkan begitu banyak kebaikan. Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia dibandingkan kitab-kitab yang sudah pernah turun sebelumnya, karena dia menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran turun kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang termulia daripada Nabi-Nabi yang lain. Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril, malaikat paling mulia di antara malaikat yang lainnya. Al-Quran turun pada bulan yang mulia, bulan Ramadan yang lebih mulia dari bulan-bulan lainnya. Al-Quran turun pada malam-malam bulan Lailatul Qadar, malam yang paling mulia, yang keutamanya lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan para siswa-siswi semua, Anda termasuk orang-orang yang menang di bulan Ramadan tahun ini, diangkat seluruh dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, digugurkan, kemudian diilhamkan kepada hati-hati kita semua keinginan untuk selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua Anda diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ketaatan Anda, doa-doa yang diijabah, sehingga mengantarkan orang tua Anda mendapatkan mahkota kemuliaan nanti di yaumil qiyamah, dan di dunia diberkahi dengan nikmat kesehatan serta nikmat keimanan yang kokoh, dan insyaallah kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.